Selamat berjumpa segenap jemaat kekasih Tuhan. Bersama kita kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Lewat program Renungan Malam kita bersua. Semoga kita tetap dikuatkan Bapak Ibu menjalani hidup ini. Terkadang perjalanan kita terhambat dengan berbagai macam kenyataan. Kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, serahkan semua perjalanan hidup kita kepadanya. Biarlah Tuhan yang berperkara mengasihi dan menolong kita semua. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sebagai manusia, keluhan-keluhan sering terlontar muncul dalam kehidupan kami. Karena perih pedihnya, sulitnya, beratnya perjalanan hidup kami. Kami sering mengeluh, kami sering mengadu sebagai pertanda bahwa kami tak sanggup berjalan sendirian. Kami membutuhkan Engkau sebagai Allah yang ada di tengah-tengah hidup kami. Allah yang setia menuntun kami. Olehnya kami terus berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan menguatkan kami sekalian. Juga lewat firman-Mu kiranya itu boleh menjadi bahagian kami sebagai karunia Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan berperkara, Tuhan mengasihi kami, menguatkan kami semuanya. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Kitab Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan firman-Nya dengan tema ku tak dapat jalan sendirian. Ku tak dapat berjalan sendirian. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan hidup kita ibarat kita sedang melintasi padang gurun. Perjalanan hidup kita sedang melintasi tempat yang begitu sangat-sangat berbahaya, begitu sangat ekstrim, dan bahkan mengerikan. Berbicara tentang padang gurun yang begitu sangat ekstrim, itu begitu sangat-sangat menakutkan. Tak jarang dan itu sering terjadi, seorang yang melakukan perjalanan di padang gurun harus terkapar kehilangan nyawa dengan sangat mengerikan, dehidrasi, panas teriknya matahari, panas teriknya
pantulan sinar matahari di gurun pasir. Begitu sangat riskan dan begitu sangat-sangat berbahaya. Potensi bahaya begitu sangat besar, bisa menghambat, menghalangi perjalanan seseorang yang melintasi padang gurun dan membuat langkah kita berhenti di situ, sehingga kita tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Kita tidak dapat berjalan sendiri dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Sebagai orang percaya, mari kita mengaminkan kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan, dan kita akan dapat berjalan jikalau Tuhan ada bersama dengan kita. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, mereka diperhadapkan dengan kenyataan alam yang begitu sangat ganas. Perjalanan mereka tidak main-main, perjalanan yang begitu sangat beresiko, perjalanan yang bisa saja membuat mereka kehilangan nyawa. Ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua. Banyak potensi bahaya, belum lagi bahaya binatang buas yang bisa saja menghancurkan mereka. Beratnya perjalanan, parahnya perjalanan itu, potensi berbahayanya perjalanan itu, tidak amannya perjalanan itu juga terungkap dengan anggapan dan perkataan Fir'aun ketika mereka berhenti mengejar orang Israel. Artinya Firaun sadar dengan mengejar mereka di padang gurun itu sebuah pekerjaan yang sangat riskan dan berbahaya. Dan Firaun beranggapan biarkanlah mereka berjalan, dan pasti ketika mereka kelelahan, ketika mereka tidak berani lagi, ketika mereka takut dan tidak mau mengambil resiko, mereka akan kembali mencari tempat yang aman, kembali ke Mesir. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-17, bagaimana Fir'aun menyangka itu. Bahkan juga hadangan bangsa-bangsa lain yang bisa membuat mereka kehilangan nyawa, karena mereka harus berperang terhadap mereka semua. Itu menurut Firaun, hal-hal seperti itu yang bisa menghambat perjalanan orang Israel dan kembali ke tanah Mesir. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak berjalan sendirian. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada selalu di depan. Tuhan hadir dengan tiang awan. Tuhan hadir dengan tiang api. Pada siang hari, Tuhan hadir dalam wujud tiang api untuk menjaga dan melindungi orang Israel. Dengan tiang awan. Dengan tiang awan pada siang hari, mereka adem, ayem, nyaman dalam perjalanan, karena ada payung yang begitu sangat besar, payung raksasa yang menaungi mereka, sehingga mereka aman dari sengatan panas teriknya matahari. Mereka aman dan terus melanjutkan perjalanan. Pada malam hari, Allah hadir dalam bentuk tiang api yang menerangi perjalanan orang Israel agar tidak tersesat. Jadi ada obor raksasa yang bisa menerangi perjalanan mereka agar tidak tersesat
Dan juga pada malam hari obor raksasa itu memberikan kehangatan dari bahaya kedinginan yang begitu sangat ekstrim di padang gurun pada malam hari. Kontras Bapak Ibu Saudara-saudara, siang dan malam. Pada siang hari begitu sangat panas, bisa membunuh manusia siapa saja, dan pada malam hari itu begitu sangat-sangat dingin dan bisa membuat kita mati kedinginan. Allah hadir menyertai umatnya dalam bentuk obor raksasa dan payung raksasa, dalam wujud tiang api dan tiang awan. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat ini Allah menyatakan bahwa Allah selalu hadir, tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian. Artinya Allah tidak mau melihat umatnya terjatuh, berhenti dalam perjalanan ziarah hidupnya di dunia ini. Ada begitu banyak potensi yang bisa menghalangi, menghambat perjalanan hidup kita, membuat hidup kita bisa terhenti di dalam dunia ini. Tetapi lewat ini Allah mau menegaskan bahwa kita tidak boleh takut, karena Allah menyertai kita. Allah menyertai hidup seluruh umatnya di setiap waktu dan kesempatan, di segala tempat, dimanapun, pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari. Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut. Don't be afraid. Ku tak dapat jalan sendiri, tetapi kita akan dapat berjalan bersama dengan Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita, yang akan memelihara kita. Don't worry. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita bersuka cita, kita bersyukur, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Berani jalan
sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bersyukur dan kita berdoa. Kami tak dapat berjalan sendirian. Kami begitu sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami, menegaskan pada kami bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Sehingga ada rasa nyaman, ada kepastian bersama dengan Tuhan. Kami merasa nyaman, merasa damai, tentram, dan terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Karena Tuhan yang melindungi kami. Yakinkan kami, kuatkan kami, mengaminkan firman-Mu, sehingga kami boleh beraktivitas tanpa takut dan ragu, tanpa gentar. Keluarga kami pun demikian, seluruh jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan, juga pelayanan, dalam aktivitas kami sehari-hari, termasuk menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan akan selalu bersama dengan segenap umat-Mu yang bergumul, berduka, juga yang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka. Kami terus mendoakan seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Sayangi, tolong mereka ya Bapa di sorga. Berulang-ulang kami terus menyampaikan, Ibu Esther Lembang, Ibu Yospin Lembang, dan masih banyak yang lainnya. Tuhan sayang mereka. Jangan biarkan mereka sendirian. Demikian juga bangsa kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami. Pemerintah kami juga Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Gereja-Mu pun demikian. Saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, berkati mereka. Kami serahkan hidup kami seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam. Tuhan memberkati, jadilah berkat, dan percayalah bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Tuhan dimuliakan, dan sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wah, Shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara
Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4, dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih.
Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih, saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop. Jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.